everyone, let me introduce myself. My name is Dini Nuraini from class MN24C. Here I will explain a scientific paper assignment titled The Phenomenon of Child Labor in Sukabumi. This paper discusses the phenomenon of child labor in Sukabumi, West Java, which remains a significant social issue. This phenomenon is caused by various factors, such as poverty, limited access to education, and social norms that encourage children to work. Many children in Sukabumi are involved in informal sectors, jobs including agriculture, home industries, and trade in traditional market. These jobs are often high risk and have negative impacts on their physical, mental, social, and educational development. Jadi, makalah ini membahas tentang fenomena pekerja anak di Sukabumi, Jawa Barat yang masih menjadi masalah sosial signifikan. Yaitu fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, dan norma sosial yang mendorong anak-anak untuk bekerja. Anak-anak di Sukabumi banyak terlibat dalam pekerjaan di sektor informal, termasuk pertanian, industri rumahan, dan perdagangan di pasar tradisional. Pekerjaan ini seringkali beresiko tinggi dan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mereka secara fisik, mental, sosial, dan pendidikan. Next, the main factors driving child labor include 1. Poverty. Many families living below the poverty line rely on additional income from their children to meet daily needs. 2. Limited access to education. High educational costs, lack of facilities, and distant schools lead children to choose work over continuing their education. 3. Social norms. In some communities, working is considered part of a child's duty to help the family, making education a lesser priority. 4. Lack of awareness of children's rights. Many parents do not understand the harmful effects of work on the children or the importance of educational for their future. Jadi faktor utama penyebab pekerja anak yaitu yang pertama itu ada kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan mengandalkan penghasilan tambahan dari anak-anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua itu ada akses pendidikan terbatas. Nah, biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya fasilitas pendidikan, dan jarak sekolah yang jauh membuat anak-anak lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Yang ketiga itu ada norma sosial. Budaya di beberapa komunitas menganggap bekerja adalah bagian dari kewajiban anak untuk membantu keluarganya, sehingga pendidikan seringkali tidak menjadi prioritas. Nah, yang keempat itu ada kurangnya kesadaran hak anak. Banyak orang tua yang tidak memahami dampak buruk pekerja terhadap anak-anak mereka atau pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Next. The negative impacts of child labor are extensive, including 1. Physical. Children experience fatigue, injuries, and exposure to hazardous work environments such as chemical in agriculture. 2. Psychological. Many children suffer from stress, depression, and a lack of confidence due to the pressures of work and the loss of their childhood. 3. Social. They miss the opportunity to play, socials, and build relationships with peers, which are essential for social development. 4. Education. Children often drop out of school or struggle to keep up with lessons due to fatigue and a lack of time to study. Jadi itu ada dampak negatif yang muncul pada pekerjaan anak. Yang pertama itu ada fisik. Anak-anak mengalami kelelahan, cedera, dan paparan terhadap lingkungan kerja yang berbahaya seperti bahan kimia di pertanian. Yang kedua itu ada psikologis. Banyak anak menderita stres, depresi, dan kehilangan rasa percaya diri akibat tekanan pekerjaan dan kehilangan masa kecil mereka. Yang ketiga itu ada sosial. Mereka kehilangan kesempatan untuk bermain, bersosialisasi, dan membangun hubungan dengan teman sebayanya yang penting untuk perkembangan sosialnya. Dan yang keempat itu ada pendidikan. Anak-anak seringkali putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena kelelahan dan kurangnya waktu belajar. Next. The recommendation presented in this study include measures such as 1. Improving access to education. The government should provide accessible, high-quality educational facility free from additional costs. 2. Empowering facilities economically. Skill training and economic support should be offered to poor families
to reduce the dependence on child labor. 3. Strict law enforcement. Fine penalty should be enforced on those exploiting child labor, ensuring children receive legal protection. 4. Raising public awareness. Social campaigns are needed to educate communities about children's rights, the importance to education, and the harmful effects of child labor. Nah, jadi untuk rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini mencakup yang pertama itu ada meningkatkan akses pendidikan. Nah, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan bebas dari biaya tambahan. Yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi keluarga. Pelatihan keterampilan dan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin untuk mengurangi ketergantungan pada penghasilan anak. Yang ketiga itu ada penegakan hukum yang ketat, memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bereksploitasi pekerja anak, serta memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang keempat itu meningkatkan kesadaran publik. Kampanye sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak dan pentingnya pendidikan serta dampak negatif pekerjaan anak. Next. In conclusion, the child labor phenomenon in Sukabumi requires multidimensional solution involving the government, society, and private sectors. Such collaboration is essential to create an environment that supports children's growth and development with proper access to education, free from the burden of work and early exit. This will not only improve children's welfare but also break the cycle of intergenerational poverty. Nah, untuk kesimpulannya, jadi fenomena pekerja anak di Sukabumi membutuhkan solusi multidimensional yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak tumbuh dan berkembang secara opsional. Dengan akses pendidikan yang layak tanpa harus terjebak dalam pekerjaan sejak usia dini. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan anak, tetapi juga memutus siklus kemiskinan antar generasi. Thanks for the watching. See you again. Bye-bye.